Oke. Kalau melihat ini, anak H ini memiliki pola penghindar sensorik untuk pemrosesan vestibular. Jadi sudah pasti kelihatan bahwa anak ini hipersensitif. Dia pola menghindari sensori, jadi dia aktif, dia tidak mau menghindari sensori vestibular ini. Untuk anak-anak yang seperti ini, ya, apa yang harus kita lakukan untuk membantu mereka? Beri anak ruang yang aman untuk masuk jika mereka overload dengan masukan vestibular. Ini berupa tenda kecil atau bahkan ruangan yang tenang. Mungkin Ibu Bapak tahu ada anak yang paling suka itu bermain di bawah meja. Apalagi mejanya itu kalau punya ini ya, apa itu? Punya aku sampai lupa. Yang kain untuk menutupi meja yang sampai ke bawah. Wah, paling suka dia bersembunyi di sana. Jadi anak-anak yang seperti ini nih, dengan cara seperti itu sebenarnya apa yang dilakukan dia? Dia menghindari, memotong masukan sensori kalau dia sudah overload. Karena orang kalau sudah overload itu, kita berikan ruangan yang seminim mungkin inputan sensori. Seperti ruangannya harus sepi. Terus kalau bisa dalam ruangan itu tidak banyak gambar-gambar, tidak banyak barang-barang, ya. Terus kalau ibu nggak ada ya itu berikan tenda itu. Kita kan ada sih beli tenda kecil gitu ya. Itu tenda itu bisa dia akan ke sana kalau dia merasa nggak nyaman gitu ya. Nanti dia akan keluar-keluar sendiri kalau merasa dirinya sudah cukup kuat, sudah nggak overload lagi. Terus untuk mengurangi kepekaan anak terhadap vestibular ini, kita memberikan aktivitas vestibular, ya. Tetapi cara pemberiannya, aktivitasnya sama, tetapi cara pemberiannya yang nggak sama. Jadi gini, kalau umpamanya anak ini mungkin kalau rocking pun, ya, nggak seperti anak-anak yang hipo. Anak hipo mungkin rockingnya bisa, wah kenceng gitu ya, gini-gini. Nah, kalau anak-anak ini, dia rockingnya itu pelan-pelan. Atau bila perlu kita pegang. Dipegang, dan kita bantu untuk melakukan dengan perlahan-lahan. Jadi apapun itu. Seperti kalau berayun. Anak ini tuh takut loh sama ayunan. Suruh duduk di ayunan aja takut. Nah, jadi yang penting kalau anak-anak ini duduk di ayunan itu dibuat pendek sampai kakinya dia tuh bisa menapak ke lantai. Nah, biarkan dia bermain sendiri. Mungkin dia akan bergoyang-goyang pelan-pelan gitu ya. Biarkan dia adjust dengan ayunan itu. Kita perhatikan kalau dia sudah lama bermain ayunan itu dengan sendiri, kita perkenalkan diri, bukan perkenalkan, kita bantulah dia. Ayo kita ayun yuk. Mungkin dia ayunannya muka belakang ya. Nah sekarang mungkin kita kasih ayunan yang agak putar, tapi putarnya nggak usah sampai seperti itu, mungkin putar kiri, putar kanan. Jadi kita memperkenalkan gerakan lainnya terhadap dia. Nah, kalau memperkenalkan gerakan itu jangan lupa. Kalau gerakannya mungkin ke kanan, jangan lupa kita memberikan gerakan juga ke kiri. Ya. Terus seperti kursi goyang. Anak-anak itu kalau main kursi goyang pasti juga takut. Kalau dia sangat takut,
Ya, kita duduk di kursi goyang atau kita duduk di ayunan, kita pangku dia. Kita pangku dia dan kita pegang dia erat sampai dia menyentuh tubuh kita. Nah, setelah itu kita yang berayunnya pelan-pelan. Nah, dengan cara itu Anda bisa melihat respon anak. Kalau di mana anak ini sudah kurang nyaman, kita kurangi kecepatannya. Kalau anaknya masih nyaman, ya nggak apa-apa. Tapi nanti kalau kita lakukan itu sering, kepekaan anak ini akan berkurang. Nah, pada waktu kepekaannya berkurang, maka kita akan bisa semakin cepat. Nah, itu yang memang untuk anak hipersensitif itu kita harus sabar. Jangan terlalu pengen cepet-cepet lah, ya istilahnya. Kalau kita mau meningkatkan kecepatan itu, kita lihat respon anak. Kalau anak merasa tegang, kan Ibu lihat wajahnya atau matanya, ekspresinya tegang, jangan dilanjutkan untuk dengan kecepatan itu. Turunkan. Nanti ada waktunya kita bisa naik-naik lagi. Oke. Kalau anak-anak ya ini ya, supaya anak-anak kita tuh nggak kelihatan aneh waktu istirahat, diem-diem aja. Kita bisa bermain, bawakan permainan playboard game, yaitu catur, halma, ular tangga. Nah, itu pasti akan ada anak-anak lain yang juga tertarik. Jadi anak kita tidak menjadi sangat aneh. Kalau waktu istirahat dia juga bermain, tetapi permainan yang dilakukan dia adalah permainan yang bisa dinikmati dia. Dan anak-anak lain mungkin juga akan bergabung ke dia. Tuh. Oke. Untuk memasukkan lebih banyak aktivitas ke dalam rutinitas anak, gunakan aktivitas yang aktif, tapi tidak memiliki gerakan yang cepat dan tidak terduga. Jadi kalau mamanya gini, kita akan berputar ke kanan ya, yuk kita putar ke kanan pelan, kita putar ke kiri, mungkin anak kita juga nggak tahu ke kanan atau ke kiri. Atau kalau anak kita nggak tahu ke kanan atau ke kiri, kita kasih benda lah. Itu mungkin di di sebelah ayunannya. Satunya benda tiang bendera, satunya benda mungkin boneka atau apapun yang di sana yang dia tahu. Oke, kita bergerak menuju tiang bendera, ya karena anak kita udah masih nggak tahu kanan kiri kan. Habis itu kita sekarang bergerak menuju boneka. Nah, itu cara kita menunjukkan, memberikan informasi anak terhadap apa yang akan terjadi setelah ini. Jadi anak tidak kaget-kaget, anak bisa oh ya ini ke sini. Nah, ke atas mungkin juga berikan benda apapun yang ke atas gitu ya. Karena kita juga anak ini juga Anda harus punya kosakata atas bawah kiri kanan. Tapi dengan hal ini Anda akan bisa memberitahu anak apa yang akan terjadi kemudian. Nah, jadi aktivitas yang mungkin dia senang itu jalan-jalan, ya, nggak lari ya, melempar bola. Nah, lempar bola itu kan dia tahu bahwa bola itu akan datang ke dia. Terus pakai main parasut. Parasut itu kayak ini loh, apa sih kayak kalau kita mungkin ngomong aja, parasut itu bisa naik, diturunkan, dinaikkan, diturunkan seperti kalau kita main ya parasit itu ya, seperti bulan parasit yang kita bisa dulu sih main. Saya kalau sekarang mungkin saya nggak tahu dapat dari mana ya. Kita buat dari kantong plastik kan ya. Jadi itu bisa dinaikkan, diturunkan lagi. Jadi dia dengan itu kan dia sudah
kepalanya tuh naik, turun, mengikuti itu. Tapi kan itu dalam kontrol dia, bukan kita yang membuat dia kepalanya naik, turun, naik, turun. Berkebun, atau bermain permainan berburu harta karun di luar. Nah itu kalau main, ayo kita temukan benda apa, ayo. Dia kan namanya mau mencari itu kan kepalanya harus ke bawah, harus mencari-cari gini. Nah itu tapi gerakannya kan tidak gerakan yang cepat. Dan ada satu tip lagi mungkin gini, setiap kali anak-anak itu pagi hari kalau mau sikat gigi, biasanya sikat gigi odol itu ada di atas. Untuk membuat anak kita mau merubah posisi kepala nggak selalu di atas, kita taruh sikat gigi odol itu di bawah. Jadi dia nggak mau harus dia ke bawah merunduk untuk mengambil benda itu. Jadi itu jadikanlah latihan di rumah dengan banyak dia harus melakukan kepala ini nggak terlalu di atas, dia harus ke samping, mungkin dia mungkin lihat di bawah meja ini ada apa ya, kita taruh benda apa di bawah meja, terus dia mungkin melihat ada apa ya, mungkin kita sembunyikan benda-benda yang dia sukai di bawah meja. Nah itu membuat anak ini terus-menerus merubah posisi kepalanya. Nah, itu akan mengurangi hipersensitivitas anak. Kalau memang naik mobil, duduk di depan itu jauh lebih mengurangi mabuk perjalanan. Tapi duduk di depan itu juga ada resikonya, nggak aman kalau ada sesuatu ya collision, tabrakan. Nah, mungkin yang di depan ini lebih beresiko gitu ya. Nah, oke, vestibular ini sudah selesai. Mungkin sekarang waktunya saya pergi ke ini ya, ke pertanyaan ya. Apakah ada pertanyaan dari apa yang sudah? Oke. Mana ya pertanyaannya? Oke, dari Bu Ati, Aldi termasuk vestibularnya hipersensitif. Nah, Ibu sudah tahu, Ibu bisa lakukan untuk Aldi sehari-harinya latihan-latihan apa yang perlu dilakukan oleh Aldi. Dari Calvin Alexis. Oh, bukan. Dari Ibu Yvonne Angela, benar banget Bu, kita sebagai orang tua harus kenal secara pribadi dengan guru-guru dan terapis untuk lebih menerima dan mengerti kekurangan anak-anak saat ini. Harapannya semakin ke depan semakin baik. Thanks banget Bu untuk sharingnya, sangat memberkati. Terima kasih kalau saya memang informasi saya bisa diterima dulu. Nah, saya lihat ini tidak ada pertanyaan lagi untuk vestibular dari ibu-ibu semuanya. Oke, untuk Bu, oh ya dari Bu Rosnawati pamit dulu, iya Bu, nggak apa-apa, terima kasih udah join mendengarkan keterangan mengenai vestibular ini. Untuk Bu Windawala, saya bukan dokter, saya hanya orang tua dan practitioner yang saya mempunyai pengalaman banyak membesarkan anak saya. Nah,